Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita akan lanjutkan bahasan bedah buku Seven Habits kita yang sudah masuk ke dalam habit yang ke-6 sekarang. Sebentar lagi mau habis ya. Tapi tenang, bisa aja diulang lagi nih. Atau didalami sedikit demi sedikit di poin-poinnya. Habit yang ke-6 ini adalah habit yang kalau digambarnya itu merupakan puncak dari Seven Habits sebenarnya ya. Nih, lihat gambarnya kan? Nah, itu ada di puncak Seven Habit yang akan mengantarkan seseorang kalau mempraktekkan habit ini ke dalam titik tertinggi pertumbuhan kematangan manusia, yaitu interdependence. Ketika orang yang independen bisa interdependence, nah itu puncak atau realnya adalah ketika mampu mempraktekkan habit yang ke-6. Nah, artinya ya, karena Seven Habit ini oleh Pak Stephen Covey diajarkan sebagai sesuatu yang menurut beliau hierarkis, berarti habit yang ke-6 jelas membutuhkan habit 1 sampai 5 gitu ya. Dan artinya dia bukan sesuatu yang bisa dilompati begitu saja. Nah, itulah sebenarnya saya pernah mendengar curhatan ya di sebuah organisasi yang mencurhatkan soal kata sinergi yang bagi mereka itu kan harusnya logikanya kalau di buku ini berarti kan sinergi itu sesuatu yang membanggakan, menggairahkan, menyenangkan gitu ya, karena disitulah puncak orang bisa berkolaborasi ya, creative cooperations. Di sini disebut sebagai principles of creative cooperations ya, prinsip-prinsip kerjasama yang kreatif, tidak sekedar bekerja sama tetapi kerjasama yang mampu berkreasi, yang menghasilkan sebuah kreasi. Nah, tapi di organisasi itu curhatannya adalah kita udah agak enak pak dengan kata sinergi gitu ya. Karena kenyataannya meskipun sinergi didengung-dengungkan, itu nggak pernah kejadian tuh yang namanya sinergi itu. Nah, saya kemudian merenungkan, ya jangan-jangan itu terjadi karena prosesnya lompat ya. Kita langsung ingin kepada hasil ujungnya itu ya. Sementara sinergi sendiri sebenarnya merupakan proses habit 1 sampai 5 yang dipraktekkan ke dalam praktek habit 6 itu sendiri. Gitu. Jadi tidak mungkin orang bisa creative cooperations yang paling dasar kalau dia tidak mandiri. Artinya tidak punya sesuatu untuk dibawa di dalam kerjasama itu. Tiap orang harus punya expertise, kemandirian, kemampuan untuk dibawa ke dalam tim sebelum dia bisa bekerja sama di tim itu. Pun kalau sudah punya kemampuan, maka dia perlu habit yang keempat. Dia perlu punya niat untuk memastikan kemenangan ini bersama. Saya ada di sini untuk menjadi bagian dari kemenangan bersama. Ini jelas sangat menantang bagi orang yang sebelumnya adalah excellent individual contributor. Ini sangat menantang ya, sungguh tidak mudah. Gitu. Yang kedua, harus ada komunikasi empatik, komunikasi yang melibatkan pikiran dan perasaan sekaligus. Karena yang namanya kreasi, hasil-hasil yang bagus, yang inovatif itu lahirnya tidak hanya dari pikiran, tetapi juga dari perasaan. Jadi ada sebuah video menarik ya di dalam pelatihan Seven Habits itu, judulnya Masterpiece. Yang di video itu ada kalimat yang sangat menyentuh saya waktu itu videonya konteksnya habit yang kedua, bikin with the end in mind. Kalimatnya bilang begini, hidup kita itu mau dibuat seperti, jadi videonya isinya adalah ilustrasi orang lagi melukis ya. Hidup kita tuh mau dibikin hanya gores-gores garis di kanvas atau work of art, hanya garis-garis di kanvas atau sebuah karya seni. Nah, sinergi rupa-rupanya karena disebut sebagai creative cooperation, ini esensinya adalah bagaimana menghasilkan sebuah karya seni dalam sebuah tim. Jadi bukan hanya kerja bersama-sama gitu. Nah, untuk itu di bagian depan bab ini Pak Covey betul-betul mengeksplorasi dulu soal sinergi itu apa yang dimaksud di sini sebenarnya. Nah, beliau katakan bahwa the true synergy is the highest activity in all life. Di dalam kehidupan itu
aktivitas yang paling tinggi, yang paling indah adalah ketika semuanya bisa bersinergi. The true test and manifestation of all the other habits put together. Nah, jadi wujud real nyata dari keseluruhan kebiasaan itu adanya di habit yang keenam. Jadi kehebatan seseorang bukan ketika dia bisa muncul sendirian, justru ketika dia bisa muncul kediriannya di dalam sebuah kebersamaan. Gitu. Ini kan yang menarik ya, bahwa justru biasanya di titik orang mandiri atau muncul kediriannya itu, justru disitulah dia merasa cukup. Kemudian tidak mau masuk lebih dalam menjadi bagian dari tim. Ya karena memang merasa bisa berdiri sendiri, tapi tidak pernah masalahnya ada hal besar yang bisa terjadi tanpa kita mau masuk ke dalam satu komunitas, satu keluarga, satu organisasi gitu. Nah, the highest forms of synergy focus the four unique human endowments. Jadi motive of win-win, skill empathic listening, proaktivitas, and in mind, first thing first, itu jelas sesuatu yang termanifestasi dalam sinergi. Nah, sinergi dikatakan is the essence of principle centered leadership. Esensi dari kepemimpinan yang berbasis pada prinsip. Ingat ya, prinsip adalah hukum-hukum alam. Kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan yang inginnya sukses jangka panjang, itu pasti didasari atas keinginan untuk bersinergi. Ya, kalau dalam bahasanya Simon Sinek ya infinite game. Infinite game itu kesadaran seorang pemimpin bahwa perjalanan organisasi yang dia pimpin itu panjang, jauh lebih panjang daripada kehidupannya dia, apalagi masa jabatannya. Maka dari itu dia hanya bisa berpikir ini semua bisa berlanjut pasti karena sinergi. Tidak saja sinergi antara orang di dalam organisasi, tapi sinergi dengan organisasi lain, sinergi antara generasi satu dengan generasi yang lain. Kenapa sekarang lagi heboh soal perbedaan antar generasi ya? Ada ilmu leading across generation, ada 2 sampai 3 generasi di dalam organisasi sekarang paling tidak gitu ya. Ya, kenapa itu jadi masalah yang harus diselesaikan? Ya, karena memang kalau kita mau sustain, dasarnya pasti sinergi antar generasi juga. Gitu. Nah, sinergi didefinisikan secara sederhana sebagai the whole is greater than the sum of its part. Bahwa keseluruhan itu pasti lebih besar daripada jumlah dari masing-masing bagian. Contoh sederhana di dekat saya ada mobil. Mobil itu punya part-part. Tetapi disebut mobil itu bukan hanya ketika part-part itu ada di satu tempat yang sama. Karena kalau cuma part-part itu ada di satu tempat yang sama, dia belum tentu jadi mobil. Nah, dia bisa jadi mobil, the whole as a whole car, ketika part tadi dirangkai dengan sebuah desain, semua part ada pada tempatnya, dan seluruh part itu akhirnya terangkai sehingga bisa menyala gitu ya, bermanfaat, menghasilkan sebuah output baru itu sebagai mobil ya. Nah, ketika dia cuma ada tumpukan roda 4 ya, tumpukan murmur gitu ya, ada kacanya, semua komplit, semua elemen mobil ada di situ, sampai ke kaca filmnya pun ada di situ, tapi tidak dirangkai menjadi sebuah mobil, maka kita nggak bisa bilang itu sebagai mobil gitu. Maka the whole is more than the sum of its part. Jadi sinergi itu bukan hanya kumpulan orang, kumpulan ide, tapi kumpulan ide yang ketika disatukan maka dia menghasilkan hasil yang jauh lebih banyak daripada kumpulan ide itu kalau dijumlahkan. Maka kalau pakai angka, kalau matematis sederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Kesepakatannya kan begitu. Ya, tapi kalau sinergi 1 tambah 1 itu bisa 100. Bisa 10. Ya kan? Contoh sederhana di kehidupan adalah satu orang laki-laki menikah dengan satu orang perempuan, maka dia bisa menghasilkan 2, 3, 10 anak ya. Pak Stephen Covey 9 anaknya.
Dan bukan cuma itu, dia bisa menghasilkan 2 keluarga digabung jadi sebuah keluarga besar. Plus nanti cucu-cucunya. Gitu. Jadi 1+1 dalam konteks hubungan antar manusia sebenarnya berpotensi untuk tidak hanya 2 tetapi 3, 4, 10, 100 ribu. Nah, menariknya adalah sinergi ini kreatif proses yang juga sering menakutkan. Karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dalam proses bersinergi, ketidakpastian itu tinggi. Inovasi sebagai proses bersinergi, inovasi itu pasti datang dari sinergi. Itu sesuatu yang unpredictable. Itu betul-betul perlu infinite game. Nah, ada sebuah video menarik ketika Simon Sinek lagi ya, dia di sebuah seminar menceritakan ada paradoks di organisasi ini, kadang-kadang mengawinkan antara si inovasi dengan efisiensi. Nah, dua-duanya hal bagus, tetapi dua-duanya sebenarnya tidak bisa dikawinkan secara langsung, at least tidak sebab akibat. Kenapa? Karena pada saat kita putuskan untuk berinovasi, kita sebenarnya harus menyimpan dulu keinginan untuk efisiensi. Karena inovasi itu eksperimentasi, inovasi itu percobaan gagal, inovasi itu ketidakpastian gitu ya. Sementara efisiensi kebalikannya. Jadi kalau kita mau fokus di inovasi, pasti kita harus nyimpen dulu efisiensi. Kalau kita fokus di efisiensi, kemungkinan kita akan kesulitan untuk berinovasi. Nah, karena memang isinya inovasi, kreatif proses adalah sesuatu yang tidak pasti. Gitu. Nah, tapi menariknya sinergi itu ada di alam. Tadi ya, pernikahan membentuk sebuah keluarga itu jelas proses sinergi. Cuman kita menarik juga kita cermati, ada orang yang menikah, bikin keluarga, punya anak, tapi tidak harmonis. Ada yang menikah, berkeluarga dan sangat harmonis. Nah, artinya yang harmonis itu kan 1+1 tidak 2 gitu ya, tapi ada unsur intangible ya, kebahagiaan, keharmonisan yang belum dimiliki oleh keluarga yang pertama tadi, gitu kan. Nah, sehingga yang kedua tampak lebih menyenangkan gitu ya. Nah, makanya kenyataannya di dunia ini segala sesuatunya itu perlu sinergi. Gitu ya. Alam ini penuh dengan sinergi. Bagaimana tumbuh-tumbuhan bersinergi dengan hewan. Antar tumbuh-tumbuhan ada sinergi, antar hewan ada sinergi, simbiosis, mutualisme gitu. Jadi alam ini terjadi karena proses sinergi. Ketika sinerginya terganggu, disitulah kemudian muncul permasalahan-permasalahan gitu. Nah, tantangannya kata beliau adalah bagaimana menerapkan prinsip hukum alam cooperation ini dalam social interaction, ya, family lives misalnya, business life, ya kan. Yang tadi saya sempat sebutkan soal keluarga itu, untuk sekedar punya anak itu mungkin cukup sampai pada tahapan kerjasama. Ya. Tapi untuk punya anak yang tumbuh menjadi seorang anak yang punya nilai diri, tumbuh potensinya, itu pasti perlu sinergi. Tidak cukup hanya kerjasama, tidak cukup hanya naruh duitnya ke lain, tidak cukup hanya sekedar sah secara suami istri, tapi harus ada put all of your energy in the family gitu. Ini nasihat buat saya sendiri. Oke, nah dengan mudah sinergi itu nanti akan dibedah lebih lanjut bahwa esensinya ada pada valuing differences, menghargai dan bahkan celebrating, merayakan perbedaan. Nah, menariknya adalah kalau cuman perbedaan fisik itu kita mudah menghargai. Zaman sekarang kayaknya laki-laki perempuan itu sudah dihargai, sudah tidak lagi dianggap ada yang salah satu lebih tinggi dari yang lain, tidak lagi. Perbedaan ras juga udah nggak terlalu lah. Nah, tapi yang masih menantang adalah perbedaan pola pikir. Nah, ini kata beliau ya, perbedaan social, mental, emotional gitu ya. Nah, padahal sebenarnya
social mental emotional inilah yang kemudian akan melahirkan energi-energi baru. Nah, esensi dari menghargai perbedaan ini itu terangkum dalam, saya nggak baca di bab ini ada, tapi saya baca di modul pelatihan ya. Jadi Pak Stephen Covey bilang, mengutip pendapat dari ini Pak Covey bukan ya, tapi ada sebuah kutipan begini dari konon ini di refer kepada Thomas Jefferson. Kalau dua orang ya, ketemu kemudian bertukar uang $1, bertukar ya, punya uang masing-masing, punya $1 bertukar, maka masing-masing akan pulang membawa $1. Bener ya, karena kan bertukar. Nah, tapi kalau dua orang bertemu lalu bertukar satu ide, menariknya adalah masing-masing orang membawa pulang at least 2 ide. Karena pada saat ide dipertukarkan, dia tidak sama dengan uang. Yang memberikan ide itu masih tetap punya ide, idenya tidak hilang gitu ya. Jadi ketika diberikan, dia masih punya dia sendiri dan dia dapat dari orang lain gitu. Nah, begitu kurang lebih ya pengantar bagian depannya. Kita masuk ke dalam bagian synergistic communication ya. Bahwa sinergi itu intinya adalah bagaimana kita seolah-olah menyimpan dulu keinginan kita, kemauan kita untuk dilebur ke dalam komunikasi yang sinergistik, yang bersama dengan banyak orang itu tadi. Tapi menariknya sebenarnya tidak betul-betul dilebur diri kita. Karena justru kita mau bersinergi kalau kita punya misalnya proaktivitas yang tinggi. Jadi nggak hilang proaktivitas itu. Kita juga bisa bersinergi kalau kita punya end in mind yang panjang, yang jauh, infinite game. Kita juga bisa bersinergi kalau kita betul-betul mau meluangkan waktu untuk kuadran 2. Penting tidak mendesak, karena tidak mungkin sinergi terjadi di kuadran 1. Oke, nah menariknya adalah Pak Covey kemudian katakan sebenarnya peluang bersinergi itu ada, selalu ada setiap kali kita bertemu dengan orang. Jadi begitu kita berinteraksi dengan orang selalu ada peluang bersinergi. Tapi seringkali peluang bersinergi itu missing, hilang, karena habitsnya tidak dipakai. Apa habitsnya itu? Satu, ya, tidak memikirkan keinginan untuk menang bersama. Tidak punya any in mind, ini mau mencapai apa dari diskusi ini. Tidak mau berempati, berdialog, memahami sekaligus dipahami. Pertukaran ide tidak terjadi. Tidak mau masuk ke dalam ketidakpastian untuk mengolah ide-ide itu menjadi hal-hal yang lebih baik daripada yang masing-masing usulkan. Nah, jadi dalam tiap komunikasi sebenarnya ada potensi, hanya sering terabaikan, tersia-siakan. Jadi seringkali kalaupun bersinergi, orang kemudian nemunya nggak sengaja. Contoh nggak sengaja itu misalnya, ya saya bersyukur banget nih punya teman-teman kok yang enak banget diajak kerja sama waktu itu. Nggak sengaja ketemunya. Saya beruntung banget tuh pernah ada sebuah tim yang sinergi banget. Nggak sengaja sebenarnya. Gitu. Lebih lanjut Pak Stephen Covey bilang, peluang sinergi terjadi di dunia pendidikan. Di kelas, guru ketemu murid itu peluang sinergi yang luar biasa. Menariknya seringkali guru membatasi potensi sinergi itu menjadi hanya knowledge transfer, menjadi hanya menjalankan kewajiban untuk mengajar saja. Padahal di dalam kelas itu ada potensi untuk menghasilkan ide-ide lebih banyak ketika guru memberikan kesempatan anak-anak atau murid atau siswa mahasiswa untuk mengeluarkan pemikirannya dan menyimpan sejenak RPP yang sudah dibuat. RPP kan wajib dibuat. Iya, dibuatnya wajib. Tapi digunakannya itu sebenarnya bisa fleksibel. Ya, ketika kita melihat peluang sinergi ada di situ. Itu. Jadi di sini ada kisah menarik bagaimana Pak Stephen Covey ngajar kelas leadership. Kemudian ada peluang sinergi yang muncul ketika salah seorang sharing, kemudian banyak lagi yang sharing,
Kemudian akhirnya oke lah diputuskan bahwa tugas presentasi yang diberikan diubah ya, tadinya presentasi bab per bab buku diganti dengan presentasi leadership experience. Kemudian dicoba tarik principles-nya, lalu mereka mencoba merumuskan sendiri leadership principles dari pengalaman masing-masing orang. Ternyata hasilnya luar biasa dan kelas itu sangat beliau kenang gitu. Sama juga dengan sinergi di dalam bisnis. Jadi bahwa setiap pertemuan kita dengan orang di dalam bisnis sebenarnya adalah peluang buat bersinergi kalau kita mau meluangkan waktu untuk merenungkan sebenarnya tim kita ini mau ngapain. Dimulai dari mission statement. Apakah kita betul-betul mendiskusikan mission statement itu, merenungkan mission statement itu. Kalaupun mission statement datang dari atas, apakah kita merenungkan, mendiskusikan bagaimana pengejawantahan mission itu di dalam tim kita. Apa jobs to be done dari tim kita, apa tujuan keberadaan tim kita, connecting dengan organisasi. Nah sebenarnya peluang-peluang itu ada, sehingga kemudian jangan-jangan tim kita bisa memberikan ide-ide melampaui job desk standar mereka gitu. Ya, jadi ya karena di organisasi yang sudah cukup mapan punya job desk, orang jalan rutinitas, padahal sebenarnya bisa jadi kita berkontribusi lebih daripada itu. Nah, job desk ini sebenarnya dan posisi ya, job title itu sebenarnya jebakan. Karena kalau dipikir-pikir, job desk atau job title itu dibuat based on experience yang kemarin. Yang menariknya, kondisi sekarang bisa jadi berubah. Kalau kondisi berubah, harusnya respon dari pekerjaan berbeda atau minimal slightly ada pengembangan. Tapi ketika orang terkungkung di dalam job desk itu, maka dia nggak melihat peluang bahwa dia bisa kasih value added di dalam pekerjaannya itu yang mungkin melampaui apa yang ada di job desk-nya. Gitu. Jadi itu yang beliau katakan ya. Nah, sinergi kemudian beliau jabarkan lebih lanjut menjadi sebenarnya adalah real-realnya itu bentuk komunikasi yang ada levelnya. Nah, menarik ya. Jadi beliau bikin grafik ya. Di bawah ini sumbu cooperation, di atas sumbu trust. Nah, ada kondisi di mana kerjasamanya rendah, trustnya rendah, itu adalah komunikasi yang jauh dari sinergis, karena dia komunikasi yang defensif, itu win-lose atau lose-win. Nah, ketika cooperationnya cukup baik, trustnya juga cukup baik, itu komunikasi yang respectful, compromise. Nah, menariknya adalah Pak Kofi itu sangat menekankan bahwa kompromi itu bukan atau belum nyampe ke sinergi. Kompromi itu oke, biasanya dia titik yang kita cari kalau kita berbeda pendapat. Tetapi beliau katakan itu belum the highest form of communication, karena the highest form of communication which is sinergi itu terjadi ketika cooperation-nya tinggi, trust-nya juga sangat tinggi. Nah, sebenarnya masa-masa ini saya buat video ini di masa kita lagi work from home, kerja di rumah gitu ya. Itu momen untuk bisa memunculkan kerjasama yang tinggi sekaligus trust yang tinggi. Karena kita tidak betul-betul melihat orang ada di sekeliling kita sedang bekerja gitu. Nah, intinya adalah nanti akan dibahas bahwa pada akhirnya tujuan dari sinergi adalah menghasilkan alternatif yang ketiga. Ya, kok ketiga? Alternatif pertama tuh ide saya. Alternatif kedua idemu, ide Anda. Alternatif ketiga adalah ide yang kita temukan bersama yang melingkupi keseluruhan keinginan kita untuk menang-menang bersama. Nah, begitu kurang lebih bagian awal dari habit yang ke-6. Ya, jadi mari kita resapi ya perbedaan. Di sensing dulu deh nih. Perbedaan sinergi dengan kerjasama biasa itu apa gitu ya, kompromi itu apa, dan apa possibility yang mungkin dihasilkan dengan sinergi. Karena sinergi itu natural, sebenarnya kita sadar gak sadar pasti pernah mengalaminya, cuman ya kebetulan kita perlu belajar prosesnya supaya kemudian
bisa melakukan itu secara sadar, bisa membangunnya dengan niat, ya, dengan sebuah kesadaran gitu. Kalau belum terjadi, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.